Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video evaluasi pembelajaran tentang pengukuran, evaluasi, dan asesmen. Sebelumnya, rekan-rekan, nama saya Alifa Nurunisa dengan ID NIM 017. Pada video kali ini, kita akan mereview dan mengevaluasi pemahaman kita tentang konsep-konsep dasar pengukuran, evaluasi, dan asesmen dalam pendidikan. Mari kita mulai dengan memeriksa definisi dan tujuan pengukuran, evaluasi, dan asesmen. Selanjutnya, konsep dasar pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Pengukuran merupakan proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Hal ini fokus pada aspek kuantitatif. Contohnya, skor tes fisika. Yang kedua, asesmen. Asesmen ini merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang capaian belajar siswa untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Contohnya, menilai laporan praktikum dengan rubrik. Evaluasi merupakan proses yang menafsirkan dan membuat keputusan berdasarkan hasil asesmen untuk menilai keberhasilan pembelajaran atau program. Contohnya, menentukan apakah metode inquiry-based learning dalam materi magnet efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Perbedaan evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Terdapat aspek fokus pada pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Fokus pada pengukuran terdapat pada angka atau skor hasil belajar siswa, sedangkan pada asesmen lebih ke informasi yang mendahului capaian siswa, sedangkan pada evaluasi lebih ke penafsiran dan keputusan. Bentuk data pada pengukuran itu secara kuantitatif, sedangkan pada asesmen itu bisa secara kuantitatif dan bisa secara kualitatif. Sedangkan pada evaluasi bisa secara kuantitatif dan secara kualitatif. Tujuan pada pengukuran dapat mengetahui capaian dari siswa, sedangkan pada asesmen itu dapat mendiagnosis dan memberi umpan balik, sedangkan pada evaluasi dapat menentukan nilai, keberhasilan, dan efek. 3 ranah hasil belajar yang dievaluasi. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif ini dominan hasil belajar yang berfokus pada pemahaman konsep dan kemampuan berpikir siswa. Ranah ini dievaluasi menggunakan instrumen tes seperti bilangan ganda, esai, atau uraian. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif ini dominan hasil belajar yang berfokus pada perilaku, nilai, sikap peserta didik selama pembelajaran. Ranah afektif ini umumnya dilakukan menggunakan instrumen non-tes seperti observasi, jurnal, dan angket. Yang ketiga, ranah psikomotor. Ini berfokus pada gerakan fisik dan keterampilan praktis yang melibatkan koordinasi fisik dan motorik siswa. Hal ini dilakukan menggunakan instrumen non-tes. Konsep asesmen dalam pembelajaran. Yang pertama, assessment as learning. Assessment as learning adalah jenis penilaian yang dirancang untuk memberi kesempatan kepada siswa dalam menilai, memahami, dan memperbaiki hasil belajarnya sendiri. Dalam model ini, siswa diposisikan sebagai subjek utama dalam menentukan keberhasilan belajarnya sendiri. Siswa diarahkan untuk mengenali diri sendiri termasuk kelebihan dan kelemahannya yang dimiliki. Contoh, setelah menyelesaikan proyek kelompok, guru meminta setiap siswa mengisi lembar penilaian diri yang berisi pertanyaan yang berupa seberapa baik saya berkontribusi dalam ide kelompok. Yang kedua, assessment for learning. Assessment for learning adalah jenis penilaian yang dirancang dan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Fokus utamanya yaitu menggunakan hasil asesmen untuk mendukung dan memperbaiki proses pembelajaran. Contohnya, guru memberikan kuis singkat, hanya terdapat 3-5 pertanyaan di tengah sesi pembelajaran bab baru. Guru tersebut segera mengoreksi kuis tersebut di tempat lalu menggunakan hasilnya untuk mengidentifikasi miskonsepsi. Yang ketiga, assessment of learning. Assessment of learning ini jenis penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir maupun berada di akhir atau periode waktu tertentu. Fokus utamanya untuk menentukan dan mengukur pencapaian akhir siswa terhadap kompetensi yang ditetapkan.
Contohnya, ujian tertulis komprehensif yang mencakup seluruh materi yang diajarkan selama 1 semester atau 1 tahun ajaran. Selanjutnya, jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini menilai hasil akhir dari suatu pembelajaran atau program. Hal ini dilakukan untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Hal ini mengetahui kesulitan atau kelemahan mahasiswa sebelum atau di awal pembelajaran. Hal ini untuk mendeteksi secara rinci dan spesifik kekurangan atau kesalahan peserta didik. Yang keempat, evaluasi penempatan, yaitu menempatkan mahasiswa pada posisi atau kelas yang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini untuk menempatkan siswa pada kelompok belajar atau program yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat. Kesimpulannya, pengukuran, asesmen, dan evaluasi adalah 3 serangkai yang memastikan kualitas proses dan hasil pembelajaran dengan memahami perbedaan mendasar seperti data, diagnosis, atau keputusan, serta menerapkan berbagai fungsi diagnostik, formatif, dan sumatif, serta jenis asesmen. Secara tepat, pendidikan dapat mengambil keputusan yang akurat dan memberikan perbaikan berkelanjutan demi tercapainya kompetensi siswa secara utuh. Sekian pemaparan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.